Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi ini saya membuat video sekarang jam 10 pagi ya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan terkait perhitungan HPP ataupun harga pokok produksi, yang mana ini sangat penting sekali bagi pengusaha bisnis kuliner, terutama ini saya contohkan di bisnis kuliner dulu ya teman-teman. Jadi ini fungsinya untuk mengetahui berapa sebenarnya harga modal yang kita keluarkan untuk memproduksi suatu barang yang nantinya akan kita jual kembali seperti itu. Jadi di sini saya ingin menjelaskan cara membuat format menghitung HPP yang rinci ya teman-teman. Jadi nggak hanya sekedar, di awang-awang, dikira-kira gitu, enggak. Tapi memang benar-benar dirinci ini bahannya, sehingga kita tahu, berapa, berapa modal yang kita perlukan untuk memproduksi suatu barang. Misal di sini nanti akan saya contohkan di, di minuman dulu ya. Jadi misal, minuman wedang jahe saset gitu ya. Contohnya wedang jahe saset gitu, coba nanti kita akan simulasikan di perhitungan HPP di sini. Oke, nanti mungkin videonya akan nggak panjang, jadi akan saya buat, 2 part gitu. Jadi nanti ini part pertama nanti terkait, terkait daftar bahan baku, data produk, dan juga nanti terkait, kapasitas produksi ya. Terus nanti di part kedua kita lanjut di, perhitungan rinciannya, sampai dengan price structure tentunya. Oke, di sini langsung saja yuk kita, masuk di Excel yang sudah kita siapkan. Nah, pertama, teman-teman harus membuat, di sini sheet-nya namanya data produk. Nah, ini maksudnya di sini data produk apa saja yang teman-teman miliki dan akan teman-teman jual, pun yang akan teman-teman hitung HPP-nya. Seperti itu ya. Jadi HPP, sekali lagi HPP, saya nyebutnya HPP, ini maksudnya harga pokok produksi. Ini, istilah umum lah di dunia bisnis, kita nyebutnya sebagai HPP, seperti itu. Oke, HPP. Nah, kita kita masukkan terlebih dahulu terkait, data produk kita yang akan kita hitung. Seperti biasa ini saya tulis, format, yang masih mentah ya, jadi belum saya rapikan. Nanti ketika sudah selesai membuat video ini, saya rapikan kembali, kemudian saya upload dan teman-teman bisa, mendownload dan juga bisa menggunakan format ini untuk menghitung produk dari teman-teman tentunya. Oke, langsung saja kita tulis nomor dulu. Nomor, kemudian produknya apa, kemudian ada berat produknya, kemudian satuan, dan tipe kemasannya. Kalau di sini bisa juga ditambahin ukuran kemasan gitu ya, ukuran kemasan. Oke, sebagai contoh nih teman-teman, kita tulis seperti yang saya jelaskan tadi ya, kita tulis nomor 1, di sini kita punya produk wedang jahe A misal, wedang jahe A. Nah, ini berat produknya, kita anggap saja 85 gram, kemasannya kita pakai saset. Nah, ukuran kemasannya bebas, nanti bisa diisi, bisa enggak di sini ya. Kalau kita contohkan di sini misal berapa ya, saset tuh biasanya 4 kali 5 gitu ya, mungkin ya, 4 kali 5 senti. Oke, nanti ketika teman-teman punya lebih dari satu produk, tentu juga teman-teman harus masukkan di bawahnya. Di sini 2 wedang jahe B, misal di sini, beratnya dan lain sebagainya. Tentu harus dimasukkan semuanya. Nah, setelah kita mengetahui produk apa saja yang kita miliki, kita lanjut ke ini teman-teman, sebentar saya perbesar ya. Kita lanjut ke, daftar bahannya, daftar bahan. Nah, daftar bahan di sini maksudnya adalah, kita harus mengetahui, bahan-bahan apa saja yang selama ini kita butuhkan untuk memproduksi, produk kita, sedetail mungkin. Entah itu nanti dari, misal di sini gula, misal dari jahenya sendiri, bahan baku dari, mungkin ada pemanisnya dan lain sebagainya, sampai ke kemasannya juga. Jadi harus ditulis di sini semuanya. Yang melekat di produk itu harus kita tulis di sini ya. Oke, saya contohkan di sini, kita bikin kolomnya dulu. Nomor, keterangan, harga, isi,
satuan, kemudian harga satuan. Oke, sebentar teman-teman, saya rapikan terlebih dahulu. Oke, harga isi satuan. Nah, oke, di sini semisal ya, tadi kita ambil contoh, kita produknya wedang jahe gitu. Kita ambil contoh bahan bakunya di sini gula pasir gitu ya. Gula pasir. Harga di sini, harga bahan baku ini, harga gula pasir ini, teman-teman beli berapa harganya. Nah, kita oke, jangan lupa kita kasih di sini update ya. Updatean harga per hari ini. Semisal sekarang tanggal 29 September 2021. Nah, kita harus update di sini terus harga bahan ini. Semisal di sini harganya kita ambillah 13.000. Isinya 1 kilo, teman-teman. Jadi 1 kilo itu kita tulis 1000 gram ya, karena kita sebisa mungkin menggunakan satuan terkecil. Karena nanti kan kita mainnya gram-graman ketika ngitung bahan baku itu. Jadi bukan kiloan. Jadi kita harus kasih satuan terkecil, 1000 gram ataupun 1 kilo lah. Seperti itu, sama saja. Dan harga satuan kita ambil dari harga gula pasir ini dibagi 1000 gram. Jadi ketemulah harga per gramnya itu Rp13. Harga gula pasir per gram, per 1 gram Rp13. Nah, ini penting sekali teman-teman, harus dicantumkan serinci mungkin ya, sedetail mungkin. Oke, kemudian di sini ada jahe. Kita akan menggunakan jahe untuk produksinya. Kita ambillah jahe, kita taruhlah harga di sini. Saya nggak begitu update sih harga jahe berapa per kilo, kita asumsikan saja ya di sini teman-teman, 75.000. Kemahalan kayaknya, tapi nggak apa-apa, 75.000 per kilo. Jadi ini di sini kita tulis lagi gram, 1000 gram. Sama dengan harga per gramnya 75.000 dibagi 1000. Nah, Rp75 per gram. Nah, di sini nanti teman-teman harus tulis semua terkait kemasan dan lain sebagainya. Di sini misal ada kemasan saset, tulis ya teman-teman. Misal di sini kemasan saset, harganya berapa ya saset tuh? Mungkin Rp100 kali. Berapa ya harga saset tuh? Sekitar 850 lah. Kira-kira aja. Nah, ini isi 1 pieces misal. Kita beli 1 pieces, jadinya ya harga satuannya ya sama. Nah, Rp850. Oke, di sini teman-teman lengkapi. Jangan lupa sedetail mungkin apa aja bahan yang teman-teman butuhkan ketika memproduksi produk tersebut, harus ditulis sedetail mungkin. Oke. Ketika di sini sudah diisi semua, teman-teman, ketika di daftar bahan, oke, kita kasih kolom dulu ya biar agak rapi sedikit. Nah, ketika di sini sudah diisi semua, tentu kita lanjut ke kapasitas dari produksinya. Kapasitas. Oke. Kapasitas di sini maksudnya adalah kita harus mencantumkan ataupun menghitung berapa tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi produk ini. Bisa nanti bentuknya per hari ataupun per bulan, terserah teman-teman. Jadi semisal kita produksi itu biasanya menggunakan 3 tenaga kerja, kemudian dalam sehari kita bisa menghasilkan 150 saset. Nah, itu kan tinggal dibagi nanti. Berapa gaji 3 tenaga kerja dalam sehari itu dibagi dengan output produksinya. Nah, itu kan akan ketemu biaya tenaga kerja langsungnya yang melekat di produk itu. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita langsung contohkan saja biar teman-teman agak punya gambaran ya. Oke, di sini kita langsung saja masukkan biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung, kita bikin kolom terlebih dahulu. Nomor, bagian, kemudian jumlah orangnya, kemudian gajinya berapa per hari ya di sini. Biasanya kalau tenaga produksi itu harian ya. Kemudian ataupun kita juga bisa asumsikan per bulan juga. Oke, di sini kita tampilkan per bulan juga, teman-teman. Oke, hari kerja per bulan dan ketemulah gaji per bulan nantinya. Oke, di sini kita rapikan dulu, teman-teman.
jumlah orangnya, gaji per hari berapa, jumlah hari kerja per bulan berapa, kemudian gaji per bulannya nanti ketemu berapa. Oke. Ini kita rapikan dulu ya, biar lebih mudah dibaca. Nah, misal di sini ya, saya contohkan satu ya, teman-teman. Bagian produksi. Nanti di sini mungkin ada bagian packing dan lain sebagainya, ataupun ada bagian memasak dan lain sebagainya. Oke, jumlah orang, produksi. Jumlah orang di sini semisal ada 2 orang di produksi ya, kemudian di packingnya ada 1. Nah, gaji per harinya berapa nih? Masing-masing orang. Oke, gaji per hari masing-masing orang berapa? Semisal di sini kita tulis 85.000 gitu ya. Dikali, berarti kali 2, teman-teman. Nah, ketemulah 170.000 dan juga 85.000. Hari kerja per bulan kita semisal dalam sepekan itu 6 hari ya. 6 kali 4 berarti 24 hari per bulan. 24. Sehingga gaji per bulan tinggal kita kalikan saja, teman-teman. Kita masukkan rumus. Nah, di sini gaji per bulannya segini ya. Oke. Ini sangat simpel ya, teman-teman. Tinggal masukkan saja sesuai dengan gaji yang teman-teman punya di karyawannya. Oke, kita langsung lanjut di kapasitas ataupun output produksinya, teman-teman. Kita tulis di bawahnya saja, output produksi. Nah, output produksi ini meliputi nanti nomor, kemudian produknya apa, kemudian satuan, kemudian output produksi per hari ya, kita output produksi per hari berapa, kemudian hari kerja sama ini nanti hari kerja per bulan, hari kerja per bulan, kemudian output produksi per bulan, dan juga nanti di sini terkait dengan tenaga kerja langsung ataupun apa ya namanya, biaya tenaga kerja langsung per produk gitu loh. Oke, kita tulis saja TKL per produk. TKL itu maksudnya tenaga kerja langsung ya, teman-teman. Oke, kita rapikan. Nah, ini kita sudah punya format output produksi. Kita coba isi bersama ya, teman-teman. Ini sekali lagi ini hanya contoh ya. Nanti bisa disesuaikan dengan produk teman-teman sendiri tentunya. Oke, nomor 1. Kita ambil saja, kita langsung rumus produknya sesuai dengan yang tadi sudah kita isi di data produk, teman-teman. Kita sama dengan, kita taruh di data produk. Oke, kita enter. Nah, ini kan udah ketemu bidang jahit. Kemudian kita tarik ke bawah. Nanti otomatis ketika teman-teman mengisi di data produk, otomatis di sini akan terisi juga produknya apa saja. Misalnya di sini masih kosong kan nomor 2, kita isi di sini wedang jahe B. Dan ini yang varian rasa yang lainnya gitu ya. Nah, di sini otomatis akan terinput. Nah, di sini wedang jahe B. Oke, tapi di sini kita contohkan terlebih dahulu hanya satu produk. Oke, satuan sama kita ambil saja dari ini, teman-teman. Sorry. Satuan kita ambil saset, sorry, bukan satuan ini. Produk wedang jahe per saset ya, maksudnya persatuan per saset gitu ya. Oke, output produksinya per hari berapa? Teman-teman, dalam sehari dengan tenaga kerja 3 orang ini bisa menghasilkan berapa wedang jahe gitu ya. Nah, kita asumsikan di sini 100 berapa ya? 150 saset gitu ya. Jadi ini output per hari itu 150 saset, bacanya gitu ya. Wedang jahe A, output produksi per hari 150 saset. Oke, hari kerja per bulan kita ambil di atasnya.
sama 24 hari. Output produksi per bulan, jadi kita tinggal kalikan saja teman-teman. 150 dikali 24. Jadi output produksi per bulan itu sebesar 3.600 saset. Gitu ya. 3.600 saset. Nah, tentu dari sini kita bisa mengetahui berapa biaya tenaga kerja langsung per produk. Ini kita isi nih. Oke, kita ambil dari sebentar, kita total dulu ya teman-teman. Jadi ini di sini ada total gaji. Nah, total gaji per bulan segini. Total gaji per hari segini. Oke. Nah, dari sini kita bisa bagi saja teman-teman. Total gaji per bulan dengan 3 tenaga kerja ini, jumlah orangnya ada 3, itu kan 6.120.000, kita bagi saja dengan output produksinya 3.600. Nah, jadi biaya tenaga kerja langsung per produknya adalah 1.700 per saset. Nah, tentu kalau kita kita bicara kapasitas besar, ini termasuknya mahal ya teman-teman. Jadi diusahakan tenaga kerja langsung per produk ini bisa seminimal mungkin biar nanti harga jual yang kita tentukan itu bisa ditekan dan bisa bersaing dengan kompetitor tentunya. Jadi kalau perusahaannya udah gede tentunya itu akan mengejar quantity. Jadi ini misal di sini outputnya produksi akan dinaikkan lagi ya. Kalau di sini semisal kita anggaplah bisa 300 saset per hari, itu akan lebih irit lagi untuk tenaga kerja langsungnya. Misal kita contohkan ya. Nah, kita hanya mengeluarkan Rp850 untuk satu saset. Nah, di tenaga kerja produksi seperti itu. Nah, namun karena ini masih contoh, jadi ya kita ambil angka ini aja, kayak gitu. Oke, sementara itu dulu dari data produk sudah kita bikin, kemudian daftar bahan kita bikin, kemudian kapasitas kita bikin. Nah, nanti selanjutnya kita akan membuat di sini kita tuliskan sekalian ya. Kita akan membuat yang namanya komposisi HPP dan juga price structure, teman-teman. Price structure. Nah, seperti apa cara pembuatannya? Oke, kita akan lanjut di video part kedua, teman-teman. Jadi mohon disaksikan ya sampai tuntas karena nanti juga ini hubungannya dengan cara pengisiannya, teman-teman. Oke, sekian dulu video part 1 ini. Nanti kita lanjutkan lagi di part 2. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.